Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Kita ke informasi lain, pemirsa. Pasien demam berdarah yang didominasi anak-anak melonjak drastis di sejumlah rumah sakit di Kudus, Jawa Tengah. Rumah sakit bahkan harus menggunakan ruangan tambahan untuk mengatasi lonjakan pasien DBD anak-anak. Lonjakan pasien demam berdarah mencapai 200% jika dibandingkan tahun lalu di periode yang sama. Suasana di Rumah Sakit Aisyah, Kudus, Jawa Tengah ini didominasi pasien anak-anak yang menderita demam berdarah. Pihak rumah sakit terpaksa menggunakan ruangan atau bangsal khusus dewasa agar pasien anak tetap bisa dirawat. Data dari pihak rumah sakit memasuki pertengahan bulan Januari ini, jumlah pasien demam berdarah tercatat ada 45 pasien. Jumlah ini lebih banyak dibanding bulan Januari tahun lalu yang hanya 32 pasien. Sedangkan di bulan Desember tahun 2021 ada 145 kasus dengan jumlah pasien didominasi anak-anak yang mencapai 110 pasien anak. Menurut salah satu orang tua pasien, anak yang masih duduk di kelas 5 sekolah dasar ini masuk rumah sakit sejak hari Minggu kemarin dengan kondisi panas dan trombosit turun. Namun kini, kondisinya sudah berangsur membaik. Putranya sedang kenapa, Bu? Sakit apa? Kena DB ya, Mas ya. Itu sejak kapan, Bu? Sejak hari Minggu kemarin mulai masuk RS Aisyah sini. Terus cuman putranya aja atau ada yang lain? Kebetulan ada tetangga, sekaligus teman bermain, teman sekolah juga ya. Itu kena juga. Sejauh ini kondisinya gimana, Bu? Ya ini udah mulai membaik sih, cuma kemarin trombosit masih turun. Di lingkungan sekitar berarti memang lagi banyak ya kasus gitu ya? Ya, kampung sebelah ada, Mas. 2 orang juga. Sementara itu di Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus, Jawa Tengah, jumlah pasien demam berdarah lebih banyak, yakni mencapai 94 pasien. 1 anak meninggal dunia di pertengahan bulan Januari ini. Sedangkan di bulan Desember tahun 2021 ada 195 pasien, di mana pasien anak-anak mencapai 70%. Dan selama bulan Desember ada 3 pasien yang meninggal dunia. Menurut pihak rumah sakit, selain dari Kudus, sejumlah pasien anak berasal dari Purwodadi dan Demak. Sudah ada 94 pasien. Jumlah ini tentu jauh meningkat dibanding bulan yang sama Januari tahun 2020. Saat itu 1 bulan kami hanya merawat 64. Jadi ini belum ada setengah bulan, sudah 94. Dalam kurun waktu hampir 2 bulan ini ada berapa pasien yang meninggal, Pak, yang dirawat? Bulan Desember ada 3, bulan Januari 1. Jadi dari 195 dan 94 itu yang meninggal 4 hari. Umumnya pasien yang meninggal itu dari anak-anak atau dewasa? Ini sebagian besar umurnya di bawah 14 tahun ya. Pihak rumah sakit menambahkan, untuk tren kenaikan kasus demam berdarah di Kabupaten Kudus tahun ini mengalami kenaikan yang drastis. Hal itu berdasarkan data dari tahun 2021 dengan periode yang sama, rata-rata alami kenaikan 100 hingga 200%. Kasus demam berdarah dikhawatirkan akan terus merangkak naik bersamaan dengan tingginya musim penghujan. Dari Kudus, Jawa Tengah, Udin Alinani, Metro TV. Untuk membahas bagaimanakah penanganan kasus demam berdarah di Kudus, Jawa Tengah, kita sudah terhubung melalui sambungan virtual dengan Andini Aridewi, PLH Kadinkes Kudus. Selamat siang, Bu Andini. Selamat siang, Mbak Widya. Selamat siang, Mas Jason. Terima kasih Bu Andini telah bergabung bersama kami di Newsline. Bu Andini, kalau tadi menurut data di bulan Januari sudah ada penambahan kasus DBD 45 dan ini bisa dibilang naik 200 kali lipat dibandingkan 200% maksud saya dibandingkan dengan tahun lalu di periode yang sama. Sampai dengan saat ini apakah ada penambahan lagi Ibu jumlah orang yang menderita DBD? Sementara sesuai dengan data yang kami sampaikan dan beberapa upaya pencegahan sudah kita lakukan karena melihat adanya tren kenaikan kasus, terutama mewaspadai musim penghujan saat ini. Baik, Bu Andini, yang perlu kita ketahui juga adalah banyaknya anak-anak ini. Justru jumlah yang terkena DBD positif ini adalah anak-anak. Bisa dijelaskan rentang usianya berapa? Lalu adakah keterkaitan dengan fenomena cuaca yang saat ini sedang melanda Indonesia? Silakan. Ya, terima kasih. Jadi memang kasus yang terbanyak pada anak-anak, sebagian besar memang pada anak-anak, berkisar antara usia 5 sampai dengan 14 tahun. Namun demikian, memang kondisi ini terkait erat dengan cuaca. Jadi di musim penghujan saat ini. Untuk itu, maka beberapa upaya dari pemerintah daerah sudah kita lakukan dalam pencegahan
peningkatan kasus. Salah satunya adalah gerakan untuk pemberantasan sarang nyamuk atau PSN dengan 3M+. Itu selalu kita sampaikan karena utamanya adalah mencegah. Jadi jangan sampai terjadi tambahan peningkatan kasus. Begitu. Di samping kita juga ada screening di semua tempat fasilitas kesehatan, utamanya puskesmas dan rumah sakit, screening awal dengan deteksi dini rapid dengue combo ya, yang kita lakukan pada kasus-kasus yang mengarah suspek DHF atau suspek DBD. Ini adalah untuk pencegahan awal. Ya. Baik, Bu Andini, ada beberapa rumah sakit juga yang kemudian mengalami lonjakan pasien DBD. Bagaimana penanganan yang dilakukan? Apakah kemudian tenaga kesehatan di sana juga cukup memadai untuk bisa menangani lonjakan pasien DBD di sana? Ya, rumah sakit sudah kami koordinasikan untuk upaya antisipasi lonjakan ini. Jadi dari kesiapan baik sumber daya manusia maupun sarkas pendukung yang lain dan pengalihan beberapa pengungsian beberapa tempat TT untuk difungsikan guna perawatan untuk pasien DHF. Mengingat kami tidak hanya merawat kasus-kasus di dalam Kudus saja, tetapi juga menerima rujukan dari luar daerah. Baik, selain memang vaksin COVID-19 yang sedang digalakan oleh pemerintah, vaksin DBD sendiri boleh disosialisasikan, Bu Andini, terutama penggunaannya untuk anak-anak. Dan kalau saya pernah baca beberapa jurnal, vaksin DBD ini hanya bisa diberikan kepada orang yang sudah pernah positif DBD. Betul demikian, Bu Andini? Betul, ya, tapi memang ini belum masuk ke dalam kategori vaksin primer ya, yang atau imunisasi dasar lengkap yang diprogramkan oleh pemerintah. Harapan kami untuk ke depan kita bisa melaksanakan vaksinasi termasuk juga untuk vaksinasi DHF ini. Tidak hanya kita mengacu pada imunisasi dasar lengkap yang sekarang berjalan, tetapi harapan ke depan juga ada upaya pencegahan untuk vaksinasi ke dengue. Ya, dengue fever. Jadi memang Ibu Andini melihat bahwa vaksinasi DBD sudah masuk urgensinya begitu ya ke dalam daftar vaksin yang sudah diwajibkan oleh Ikatan Dokter Indonesia maupun Ikatan Dokter Anak Indonesia ya, Bu? Dengan melihat tren kasus yang sekarang meningkat, ya. Di samping kita juga tidak boleh mengesampingkan untuk vaksinasi COVID untuk saat ini. Baik, Bu Andini, tapi kalau kita bandingkan data dari tahun ini dengan tahun sebelumnya, ada peningkatan yang cukup tajam. Tahun 2021 kurang lebih ada 145 kasus itu yang tercatat DBD di Kudus, Jawa Tengah. Nah, adanya peningkatan di tahun ini, apakah kemudian membuat Dinas Kesehatan di sana menaikkan statusnya menjadi kejadian luar biasa? Untuk sampai saat ini kategorinya memang untuk DHF memang mengalami peningkatan kasus, tetapi belum masuk ke dalam kategori KLB ya. Tetapi ini perlu kewaspadaan ekstra. Ya, kalau data di kami sebetulnya adalah 175 untuk tahun yang lalu 175, dengan 3 kasus kematian. Sedangkan untuk DHF yang murni untuk masyarakat Kudus untuk di bulan Januari ini 24. Jadi upaya-upaya yang kita lakukan mulai dari upaya pencegahan, kemudian surveillance untuk penyelidikan epidemiologi pada kasus dan suspek kasus yang terjadi, serta pelaporan cepat dan juga di samping itu screening dengan menggunakan rapid dengue pada seluruh vaskes pemerintah dan juga rumah sakit yang kita wajibkan. Di samping itu Pak Bupati sendiri juga sudah mengeluarkan surat edaran untuk kewaspadaan penanganan demam berdarah dengue ini. Di antaranya dengan mewajibkan jumantik pada setiap rumah ada 1 jumantik. Bila mana ditemukan jentik di kasus di rumah tersebut, maka yang bersangkutan berkewajiban untuk melaporkan ke puskesmas untuk nanti dilakukan tindak lanjut berikutnya dengan pemberian larvasida atau agate. Baik, terakhir Bu Andini, apa yang ingin disampaikan khususnya untuk warga Kudus sudah mendapatkan banyak data angka yang sangat luar biasa terkait peningkatan DBD, terutama ini bagi kaum rentan, anak-anak dan juga lansia. Silahkan Bu Andini. Ya, jadi kami harapkan dengan peningkatan kasus demam berdarah dengue ini, semua pihak masyarakat kita menjaga diri sendiri, lingkungan dengan melaksanakan gerakan 3M+ untuk pemberantasan sarang nyamuk. Utamanya itu, dan jangan lupa untuk meningkatkan pola hidup sehat dengan melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Artinya kita jaga diri dan lingkungan kita dengan melaksanakan
PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat, dan tidak lupa untuk melakukan 3M+, dan jangan lupa pula untuk tetap melaksanakan 5M dalam rangka untuk pengendalian COVID di samping DHF. Baik, terima kasih Ibu Andini Aridewi, PLH Kadinkes Kudus telah bergabung bersama kami di Newsline dan selamat kembali melanjutkan aktivitas. Salam sehat selalu.